ini doa yang paling jos ini. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Nabi Musa berdoa sebelum asar. Ba'da asar salah satu anaknya Nabi Syu'aib itu datang. Ini satu-satunya tempat yang Allah pernah turun dan menampakkan diri. Di tempat ini Bani Israel diajak mendengar suara Allah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Yusuf, kemudian apa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah kisahnya dari awal sampai akhir di Mesir semuanya, kecuali satu episode ketika nikahan, yaitu di Madian. Madian itu sudah di luar kekuasaannya Mesir, ya. Tetapi sekarang Madian masih berada di wilayah Mesir karena dia berada di wilayah semenanjung Sinai. Jadi ini nih Pak, yang bentuknya kayak segitiga ini, ya, itu adalah wilayah Mesir. Dulu dicaplok sama Israel, tapi setelah Israel kalah dalam perang, maka kemudian apa? Semenanjung Sinai dikembalikan lagi menjadi milik Mesir. Ya, Palestina yang kemudian dicaplok oleh Israel, bentuknya ya macam ini ya. Kayak pisau belati itu negerinya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Mesir kita kunjungan ke piramida, kita kunjungan ke piramida itu apa, Pak? Kuburannya raja, ya. Piramida itu kuburannya raja. Piramida itu kalau raja diangkat oleh yang sebelumnya, maka tugasnya satu, bikin piramid. Dia adalah kuburannya raja. Kadang bikin piramida sampai 20 tahun, 15 tahun, tergantung pokoknya matinya kapan dikubur begitu, ya. Jadi begitu dia akan jadi raja, bikin piramida. Satu piramida itu yang paling tinggi yang kami kunjungi 132 meter. Ya, terdiri dari batu-batu yang satu batu ukurannya sekitar 1 mobil kol itu ya. Beratnya ada yang 6 ton, 8 ton. Anda bisa bayangin batu itu ditumpuk setinggi lebih tinggi dari Monas. Sampai sekarang masih misterius gimana cara menatanya. Dan antum tahu ada berapa jumlah piramida di Mesir? Ada 1.300 piramida. Ya, banyak sekali. Ya, cuman nggak semuanya tinggi. Karena planning bikin piramida baru berapa tahun berkuasa mati. Ya udah segitu, selesai. Gitu kan. Nah, yang paling mengerikan adalah dalam piramida itu isinya adalah makam raja. Makam rajanya itu terdiri, nggak semuanya ya, terdiri dari 7 mayat. Mayat yang satu posisinya tidur, itulah sang raja. Yang 6 itu posisinya duduk bersila dengan tangan maju ke depan untuk memegang jenazah sang raja. Kenapa? Karena Raja Mesir kalau mau mati, dia akan panggil 6 orang budaknya. Kamu ikut saya. Ya sudah, jawabannya sami'na wa ata'na, ya. Rajanya enak, mati duluan baru dikubur. Rakyatnya itu loh, hidup-hidup dikubur sama raja, ya. Itulah yang kemudian mereka menempati piramida Mesir ini. Bapak Ibu dari mata Allah, ya, ini intinya kayak gitulah ya negeri Mesir. Ya, negeri Mesir ini beda dengan negeri Oman, lebih kotor, tidak tertata, secara ekonomi sedang anjlok. Pokoknya beda banget kita pindah dari Oman ke Mesir itu ya. Rata-rata rumah sana nggak ada yang finishing. Nah, yang paling unik di sana rumahnya itu tingkat semuanya, jumlah tingkatnya tergantung jumlah anaknya. Jadi bapak ibu itu lantai 1, anak pertama lantai 2, anak kedua lantai 3. Saya bayangin kalau di sana anak nomor 12 saya di lantai 13 begitu ya. Jadi rumahnya nggak ada gentengnya. Kenapa? Karena nanti mesti lanjut terus gitu ya. Rumahnya mesti nanti lanjut ke atas begitu. Tergantung jumlah anaknya. Jadi mereka rata-rata tinggalnya di satu tempat bersama keluarganya begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meniti perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika ketahuan berkelahi dengan seorang lelaki Kibti, akhirnya Nabi Musa didatangi seorang laki-laki yang mengingatkan, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka
fahruj inilah kaminan nasihin. Maka fakharaja Musa khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar meninggalkan negeri Memphis dalam keadaan ketakutan. Akhirnya kemudian menuju ke arah Madian, tongkat yang mengarahkan Nabi Musa. Falamma tawajjaha tilqa Madiana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Maka perjalanan Nabi Musa nih kira-kira nih melewati jalur ini Pak, jalur yang kita lewati ke bawah nih dekat pantai ya. Nah dari sini baru kemudian lurus ya. Di sini kita sampai ke daerah Sinai ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sinai ini adalah negeri ini Firaun ya. Mumi di sana ada banyak sekali. Di satu komplek lebih dari 15 mumi ya. Ini jalurnya Nabi Musa ketika menuju Sinai. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, Sinai ini berada di semenanjung Sinai, masih wilayah Mesir. Ya. Inilah tempat suci yang keempat. Disebut Ardul Muqaddas. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, naik ke bukit ini yang saya tunjuk ya, 40 hari 40 malam. Ya, di sebelahnya ada makamnya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian nanti di sampingnya ada ininya patung sapinya Samiri ya. Ya. Karena memang ketika Nabi Musa naik, Samiri ini kemudian memprovokasi Bani Israel untuk bikin patung sapi betina ya. Ini ilustrasinya, bikin patung sapi betina untuk disembah. Bahkan mereka mengatakan hada ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Musa keliru nih, udah 37 hari kok nggak balik-balik. Ya. Akhirnya sampai 40 hari Nabi Musa kemudian turun. Dan disitulah kemudian Nabi Musa menyaksikan bagaimana Bani Israel menyembah berhala. Musa marah, 2 lauh batu yang merupakan perintah Allah dilemparkan semuanya, menunjukkan kemargodebana asifah, marah betul-betul kepada kaumnya. Lalu Samiri kemudian ditanya, ma khatbuka ya Samiri, ada apa engkau melakukan kayak begini? Ya, Bapak Ibu dari mati Allah, maka patung ini kemudian dihancurkan oleh Nabi Musa, dibakar dan abunya kemudian disebar. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini Sinai adalah tempat yang paling suci di muka bumi. Ya. Ini satu-satunya tempat yang Allah pernah turun dan menampakkan diri. Di tempat ini Bani Israel diajak mendengar suara Allah. Di tempat ini Nabi Musa bertemu dengan Allah, mendengar suaranya. Lalu Nabi Musa berkata, Rabbi arini angdur ilaik. Ya Allah, aku pengen banget melihat engkau. Qala lan tarani, engkau enggak akan bisa melihat aku, kata Allah. Ya, aku pengen ya Allah, lan tarani, enggak akan bisa. Walakin ingdur ilal jabal, tapi kalau kamu pengen lihat aku, lihat kepada bukit itu. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu nanti masih bertahan, kamu bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah datang mau menampakkan diri, belum apa-apa gunungnya langsung hancur jadi abu. Ya, fa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa langsung pingsan. Ya, kemudian tersungkur pingsan. Nabi Musa nggak sanggup melihat Allah. Kenapa Allah nggak bisa dilihat, Pak? Kenapa Allah nggak bisa dilihat? Ya Allah goib, iya betul ya. Tapi mungkin jawabannya bisa kita cerna dari doa zikir yang kita baca. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana kita menggambarkan kebesaran Allah? Bapak Ibu tahu bumi yang besarnya kelilingnya 40.000 kilometer ini ya. Bumi yang luar biasa ya, luasnya kayak begini ya. Itu kalau dibandingkan dengan bintang, bulan, matahari, matahari kita saja isinya 8 juta kali bumi. Ya. Padahal matahari cuman baru 1 tata surya. Sementara di langit ini ada berapa tata surya? Ada miliaran galaksi. Satu galaksi itu
panjangnya bisa 200.000 tahun cahaya. Anda bisa bayangkan. Jadi langit pertama itu wazayyana sama dunia itu luasnya nggak akan ada yang pernah bisa mencapainya ya. Karena apa? Bermiliar tahun cahaya. Itu panjangnya langit pertama. Langit kedua sama dengan langit pertama. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu kalau digabung semuanya dibandingkan dengan arsy-nya Allah, dibandingkan dengan kursinya Allah, ya, itu seperti 7 koin logam dimasukkan ke dalam nampan. Jadi arsy-nya itu seperti nampan tampah besar, 7 lapis langit seperti 7 koin logam 500-an. Anda bisa bayangkan. Padahal yang namanya tampah tadi, kursi itu apa Pak? Tempat pijakannya Allah. Gitu kan. Jadi kursi itu bukan kursi gini ya. Kursi itu dalam sebuah istana, dalam sebuah kerajaan, arsy itu adalah tempat sang raja menginjakkan kakinya untuk duduk di singgasana. Gitu ya. Singgasananya Allah, arsy-nya Allah itu lebih besar daripada kursinya Allah. Iya dong, ya. Ya. Perbandingannya apa? Perbandingan antara kursi dengan singgasana dengan arsy-nya, tempat Allah berada itu seperti sebuah kalung dilempar ke tengah padang pasir. Jadi kalungnya itu adalah kursi, padang pasirnya adalah arsy. Nah sekarang Allah besarnya segitu. Kira-kira kalau menampakkan kelihatan nggak? Hah? Ini pakai logika ya. Ya, lah kita kayak apa coba kecilnya gitu loh. Inilah makna Allahu Akbar. Nggak bakal bisa kelihatan. Ini. Jamaah rahimakumullah. Maka Bani Israel yang nekat itu juga pingsan semuanya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Madian Nabi Musa ketemu dengan seorang laki-laki yang namanya Syuaib. Punya 2 anak perempuan yang sedang rebutan meminumkan domba-domba. Ya, maka Nabi Musa kemudian menolong keduanya. Nah, ini ada perjalanan Musa yang paling menarik. Nabi Musa meninggalkan Mesir itu dalam keadaan 4 status Bapak Ibu sekalian. Status pertama DPO, buronannya Fir'aun. Status kedua pengangguran, nggak punya pasangan, nggak punya pekerjaan. Status ketiga jomblo, nggak punya pasangan. Status keempat lapar, nggak punya makanan. Apa yang dilakukan Musa? Nabi Musa menolong. Fasaqolahuma. Nabi Musa kemudian meminumkan domba-domba keduanya. Summa tawalla ila dhilli. Lalu Nabi Musa berjalan mencari naungan. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa luar biasa loh Pak. Ini doa yang paling jos ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa berdoa sebelum asar. Ba'da asar salah satu anaknya Nabi Syuaib itu datang. Faja'at ihdahuma tamsi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana. Hai Musa, bapakku memanggil kamu, bapakku mau ngasih kerjaan sama kamu, pengen ngasih upah atas pekerjaan kamu. Akhirnya sampai ke tempat Nabi Syuaib, difaqasso alil qasas, cerita qala la takhaf najauta minal qaumid dzalimin. Sore itu kata Nabi Syuaib, kamu sudah selamat, kamu tidak bisa dikejar lagi oleh Fir'aun. Karena ini bukan wilayah Fir'aun. Kamu selamat. Status DPO-nya hilang. Yang kedua apa? Kata anaknya, ya abatis ta'jaru, Pak, dia kita jadiin karyawan kita aja. Karena orangnya hebat, gagah perkasa, amanah terpercaya. Ya, maka bapaknya kemudian paham sinyal sang anak bahwa anaknya suka dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Syuaib berkata apa? Ya Musa, inni uridu an unqihaka ihda banatayya hada. Aku ingin menjodohkan engkau dengan salah satu putriku. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya mahar Pak. Maharnya ala anta juroni samanya hijat. Kamu kerja di tempat sini 8 tahun, kontraknya 8 tahun. Fa'in asmam ta'asran famin indik. Kalau kamu mau 10 tahun juga nggak apa-apa. Wa ma uridu an asyuqqa alaik satajiduni insyaallah minas sholihin. Maka sore itu juga 4 status Nabi Musa hilang. Buronannya aman, jomblonya dapat pasangan, penganggurannya dapat kontrak kerja 8 tahunan. Plus sore itu juga laparnya diganti dengan walimahan, ya. Maka buat jenengan yang punya problem ini doa mustajab. Jadi DPO-nya debit kolektor misalnya, ya. Ya. Kejar-kejar utang,
Nah, punya istri kayak nggak punya istri gitu kan ya, duwe gawean koyo orang duwe gawean ya, ora cetha. Nah, ini doa ini sangat penting untuk kita baca.